Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mendiskusikan materi tentang presentasi dalam kepentingan akademik. Saya yakin teman-teman sekalian sudah tahu apa itu presentasi karena presentasi ini sangat berkaitan erat dengan sekolah ataupun kuliah. Saya ingin mendengar pendapat atau apa yang telah teman-teman baca tentang presentasi ini. Dimulai, saya persilakan. Izin moderator, Silakan. Menurut buku yang saya baca pada halaman 25, presentasi itu adalah salah satu cara untuk menyampaikan ide, pikiran, atau gagasan kepada para peserta agar mereka memahami apa yang kita komunikasikan melalui presentasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mawar. Bagus sekali. Ada yang ingin menambahkan? Apa sih itu tentang presentasi? Izin moderator. Ya, silakan Rashid. Presentasi adalah kegiatan memaparkan atau menyajikan sesuatu kepada seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan dari peserta. Oke, baik, terima kasih Rashid. Ada lagi yang ingin menambahkan pengertian dari presentasi? Izin moderator, saya ingin menambahkan hanya dengan melakukan presentasi yang benar akan tercipta suatu komunikasi yang efektif. Hanya dengan komunikasi yang efektif, apa yang kita sampaikan kepada orang lain akan dapat mudah diterima dan dimengerti. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih awal. Jadi kita sudah tahu apa itu pengertian presentasi. Selanjutnya yang kedua, hal-hal yang perlu dilakukan sebelum presentasi. Ada yang ingin mencoba menjelaskan secara singkat? Izin moderator. Iya, silakan. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum presentasi ada beberapa langkah. Yang pertama, tetapkan tujuan presentasi. Yang kedua, analisis peserta yang hadir. Dan yang ketiga, siapkan rencana awal. Keempat, memilih materi. Dan yang kelima, menyusun presentasi. Terima kasih. Oke. Yang tadi masih kurang, ada yang ingin menambahkan lagi? Izin moderator. Izin moderator. Ya, silakan. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum presentasi itu yang sebagaimana yang telah dijelaskan tadi oleh saudara Awaludin, saya akan menyanggah itu terdapat persiapan terakhir atau gladi bersih dan juga melakukan latihan. Terima kasih. Oke, baik, bagus sekali. Nah, kita sudah tahu kan hal-hal yang diperlukan ini sebelum presentasi. Lalu di sini ada menetapkan tujuan presentasi. Ada yang ingin menjelaskan apa tujuan dari presentasi ini? Ada yang ingin mencoba menjelaskan tujuan dari presentasi? Izin moderator. Ya, silakan. Menurut buku yang saya baca pada halaman 27, dalam menyusun presentasi perlu dibuat susunan presentasi yang terdiri atas mohon maaf. Dalam buku yang saya baca pada halaman 25, tujuan merupakan sasaran yang bersifat realistis yang harus dicapai dalam presentasi. Tujuan presentasi yang baik berisi hal-hal seperti menjawab pertanyaan, mengatakan hasil yang diinginkan dari presentasi yang dilakukan, mengidentifikasi kandungan materi yang harus dipresentasikan, lingkupnya harus realistis, sesuai dengan latar belakang dan pengetahuan peserta, dan realistis terhadap sasaran yang ingin dicapai. Terima kasih. Baik, terima kasih Mawar. Nah,
tujuannya tadi sudah jelas ya, ada di halaman 25 di buku ini. Nah, kita sudah tahu tentang tujuan dari presentasi ini. Lalu saya ingin bertanya kepada kalian, apa sih biasanya yang dipresentasikan itu? Apa sih teman-teman sudah tahu kan materi apa yang biasanya dipresentasikan oleh presenter? Apa sih yang disajikan? Kan di sini pengertiannya memaparkan atau menyajikan. Nah, ini dari pengertian ini apa sih yang mereka sajikan? Ada yang bisa menjawab? Teman-teman, tidak ada yang tahu? Izin moderator. Ya, dipersilakan. Presentasi itu, mohon maaf, pada presentasi itu disampaikan ide, pikiran, ataupun gagasan yang dipaparkan ataupun disajikan kepada seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan dari mereka. Terima kasih. Mohon maaf, kayaknya jaringan saya bermasalah ini. Halo? Halo, Ayat? Bisa moderator. Ada. Moderator bisa. Oh iya. Boleh diulang tadi jawabannya? Izin moderator. Ya. Penyampaian pada presentasi itu berupa ide, pikiran, gagasan untuk memaparkan ataupun menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan dari mereka. Baik, Terima kasih. bagus sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Izin moderator, saya akan menambahkan dari Reski Hayam Malela. Ya, baik. Yang disampaikan dalam presentasi itu yaitu ide, pikiran, materi yang akan disampaikan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar bisa apa yang kita sampaikan kepada orang lain akan dapat mudah diterima dan dimengerti. Baik, terima kasih Razid. Nah, jadi kita sudah tahu apa materi yang disampaikan dalam presentasi. Nah, terakhir dalam presentasi itu kan biasanya dalam presentasi itu membosankan ataupun bikin orang mengantuk. Apa sih tips atau cara-cara agar presentasi itu berjalan dengan lancar dan tidak membosankan? Ada yang ingin menjawab? Izin moderator. Ya, silakan. Agar peserta tidak mengantuk mendengarkan presentasi, pada presentasi itu materi yang harus disampaikan itu secara jelas dengan suara yang lantang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ayat, ada lagi yang ingin menambahkan jawaban dari Ayat? Izin moderator. Dipersilakan. Izin moderator. Ya. Saya ingin menambahkan yang salah satunya tidak banyak bertele-tele. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang ingin mencoba menjawab? Izin moderator. Rashid duluan. Oke. Saya akan menambahkan jawaban dari awal 45, yaitu salah satunya menggunakan pertanyaan atau agar semua siswa dalam presentasi atau orang yang mengikuti presentasi dapat memahami materi. Oke, baik, bagus sekali. Selanjutnya silakan Mawar Dewanti untuk menjawab. Izin moderator, selain itu juga
presenter juga bisa menambahkan atau menggunakan humor-humor cerita atau kutipan-kutipan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi itu yang kalian sampaikan semua sudah betul. Nah, sampai di sini dulu diskusi kita. Kurang lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kita akan mendiskusikan atau membahas tentang keterampilan yang harus dimiliki presenter. Sebelum itu, ada yang tahu apa itu presenter? Izin menjawab. Oke, silakan. Jadi presenter itu adalah orang yang mempresentasikan materi. Terima kasih. Bagus sekali. Kemudian kita masuk pada materi, yaitu keterampilan yang harus dimiliki oleh presenter. Nah, keterampilan yang harus dimiliki oleh presenter itu terbagi menjadi beberapa. Ada yang tahu apa-apa saja keterampilan yang harus dimiliki oleh presenter tersebut? Ada yang tahu? Moderator. Oke, silakan. Rizkia. Keterampilan yang harus dimiliki oleh presenter itu ada 3. Yang pertama keterampilan fisik, yang kedua keterampilan menggunakan suara, dan yang ketiga keterampilan menggunakan isyarat atau bahasa tubuh. Terima kasih. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Rizkia Yamalela. Seperti yang sudah disebutkan Rizky tadi, bahwa keterampilan itu memiliki 3 aspek, suara dan juga keterampilan dalam menggunakan isyarat dan juga bahasa tubuh. Nah, pada keterampilan fisik, saya ingin tahu bagaimana badan kita bisa menyampaikan pesan melalui setiap gerakan atau gambaran agar dapat dilihat oleh audiens atau para hadirin. Ada yang tahu? Teman-teman, ada yang tahu? Yang pertama, pertahankan cara berdiri tidak terlalu rapat atau terlalu renggang. Yang kedua, jaga tangan tetap di samping bila tidak sedang menunjuk. Yang ketiga, gerak isyarat sering digunakan untuk menekankan pesan Anda, seperti pada percakapan. Yang keempat, jalan keliling kelas diperkenankan hanya bila Anda mempunyai satu tujuan, misalnya mengubah suasana atau kecepatan. Yang kelima, tersenyumlah dan rileks. Yang keenam, berdirilah, jangan duduk kecuali jika situasi dan audiens memang memerlukan. Yang ketujuh, bergerak atau berpindahlah, tetapi jangan terlalu cepat atau sering. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Tapi sepertinya apa yang disampaikan oleh Awaludin tidak begitu lengkap. Ada yang bisa menambahkan? Izin moderator. Oke, silakan. Di bagian yang ke-7, bergerak dan berpindahlah itu ada hal-hal yang tidak harus dilakukan. Yang pertama, jalan berlenggang dalam ruang. Yang kedua, menjilat-jilat bibir. Yang ketiga, berdiri tercengang pada sesuatu. Yang keempat, bermain-main dengan pena, spidol, atau petunjuk pointer sambil bicara. Yang kelima, menyilangkan tangan di depan atau di belakang badan Anda. Yang keenam, bersedekap atau memasukkan tangan ke dalam saku. Terima kasih. Ya, bagus sekali dan benar sekali apa yang disampaikan oleh Rizky tadi. Kemudian, seperti halnya yang pertama, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu keterampilan menggunakan suara. Seperti yang pertama, pasti keterampilan menggunakan suara juga memiliki aspek memiliki aspek tersendiri. Ada yang bisa menjelaskan aspeknya yang perlu diperhatikan dalam keterampilan menggunakan suara? Ada yang bisa menjelaskan? Oke. Moderator, keterampilan penggunaan suara yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, proyeksikan suara Anda. Yang kedua, variasikan tinggi rendah suara Anda dan perhatikan nada suara atau infleksi. Yang ketiga,
hindari suara yang monoton. Yang keempat, hindari penggunaan bukan kata, misalnya M, E, dan sejenis. Menggunakan ucapan-ucapan seperti oke dan seperti jadi, seperti yang saya katakan. Pastikan suara Anda terdengar oleh semua. Gunakan gaya percakapan, jangan membaca teks bacaan yang panjang. Ulangi kata-kata dan frasa utama. Selanjutnya, hindari jargon-jargon atau terminologi teknikal yang berlebihan. Dan yang terakhir, minimalkan penggunaan suara rendah. Baiklah, terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Rashid. Kemudian kita lanjut ke aspek yang ketiga, yaitu keterampilan menggunakan isyarat dan bahasa tubuh. Seperti apa itu menggunakan isyarat atau bahasa tubuh? Ada yang bisa menjelaskan poin-poin penting dalam keterampilan tersebut? Izin moderator, saya ingin menjawab. Jadi keterampilan menggunakan isyarat atau tubuh ini ada 3 poin penting. Ada 4 poin penting. Yang pertama itu sikap tenang. Yang kedua gerakan tubuh. Yang ketiga gerak atau isyarat. Dan keempat ekspresi wajah. Terima kasih. Saya ingin tahu kira-kira seperti apa itu sikap tenang, gerakan tubuh, gerak isyarat atau ekspresi wajah itu yang seperti apa? Bisa dijelaskan? Ini moderator. Oke. Baiklah, silakan. Pada bagian pertama yaitu sikap tenang, itu ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar pembicara tenang tampil percaya diri. Yang pertama, cara berpakaian harus sesuai dengan keadaan. Yang kedua, cara berjalan ke posisi pembicara di dalam ruangan harus dengan sikap tenang, tidak terburu-buru. Yang ketiga, tangan dapat melakukan sesuatu yang menurut kita nyaman dan alami. Yang keempat, postur tubuh harus dalam keadaan rileks namun tetap. Terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Rashid, tapi tidak lengkap ya. Ada yang bisa menambahkan? Izin moderator. Oke, baiklah. Silakan Reski. Di bagian kedua, yaitu gerak tubuh. Gerak tubuh yang harus diperhatikan, yang pertama, menghilangkan atau mengurangi ketegangan pikiran. Yang kedua, mengendalikan perhatian peserta dari alat bantu visual kepada kita. Yang ketiga, menghentikan pengaruh hipnotis tubuh yang diam pada peserta. Dan yang terakhir, mengubah keadaan atau mood presentasi. Terima kasih. Ya, bagus sekali dan terima kasih. Ada yang bisa menambahkan lagi jawaban dari Reski dan juga Rashid? Saya moderator. Silakan Awaludin. Di bagian C, gerak dan isyarat. Ada beberapa jenis gerak. Yang pertama, gerak tangan melebar atau sweeping, menggambar berhenti atau stop, menolak suatu gagasan atau ide. Dan yang keempat, telapak tangan menghadap ke atas, menandakan penerimaan terhadap sesuatu, sifat keterbukaan atau partisipasi. Dan yang terakhir, variasikan gerak yang kita gunakan, jangan terlalu berlebihan dalam menggunakan suatu jenis gerak. Terima kasih. Baik, jawaban yang sangat bagus dari Awaludin, walaupun ada sedikit kendala jaringan ya. Kemudian ada yang bisa menambahkan poin selanjutnya? Izin moderator, saya ingin menjawab. Yang keempat itu ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini diharapkan tidak terlalu monoton, seperti yang bervariasi gitu, seperti serius, senyum, ketawa, berharap, dan ragu-ragu. Ini gunanya agar audiens tidak merasa bosan ketika mendengarkan presentasi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Karena jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh teman-teman itu sangatlah bagus dan benar. Kesimpulannya, bahwa ketiga-tiganya itu merupakan aspek yang penting. Mulai dari keterampilan fisiknya, keterampilan dalam penggunaan suara, dan juga keterampilan dalam menggunakan isyarat dan juga bahasa tubuh.
Itu semua dilakukan agar kita bisa lebih tenang, lebih percaya diri, dan bisa mengekspresikan wajah yang ditunjukkan dengan cara hidup bervariasi dan juga sesuai dengan keadaan. Karena di sini ekspresi wajah juga menjadi patokan agar presenter bisa berhasil dan juga sukses dalam memimpin sebuah diskusi. Baiklah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Auludin 45. Di sini saya akan menjadi moderator materi tentang cara menanggapi partisipasi peserta dalam bertanya. Presenter harus cukup cerdas dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta. Cara-cara efektif yang dapat dilakukan untuk menanggapi pertanyaan peserta antara lain sebagai berikut. Ada yang bisa menanggapi? Ada yang bisa menanggapi cara-cara yang dapat dilakukan untuk menanggapi pertanyaan peserta? Izin moderator. Ya, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Cara-cara efektif yang dapat dilakukan untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan peserta antara lain sebagai berikut. Yaitu, perhatikan sepenuhnya dan catatlah setiap pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Yang kedua, pahami dengan baik pertanyaan tersebut. Yang ketiga, ucapkan terima kasih dan sampaikan bahwa pertanyaan mereka bagus. Kemudian, jika ada pertanyaan yang tidak jelas, diminta untuk dapat diulangi oleh peserta. Kemudian yang kelima, jika ada pertanyaan yang menyimpang, dapat dikatakan, mohon maaf, topik yang kita bahas sekarang adalah bla 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 bla. Terima kasih. Ya, baik sekali. Seperti yang dijelaskan oleh Mawar, masih kurang lengkap. Ada yang bisa menambahkan? Ini moderator, saya akan menambahkan jawaban dari Mawar Dewanti Anis. Yaitu, jika ada pertanyaan dari peserta jika ada pertanyaan dari peserta yang selalu mengajak berdebat dalam satu pokok sebagai usaha untuk memojokkan pembicara, maka sebaiknya dijawab dengan sopan dan bijaksana. Yang kedua, mengakui dengan jujur jika ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab atau lemparkan pada orang lain yang dapat menjawab. Yang ketiga, sebelum menjawab pertanyaan, ulangi secara singkat pertanyaan tersebut untuk menekankan hal-hal penting dan menunjukkan bahwa kita mengerti maksud pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir, jawablah setiap pertanyaan secara serius, jelas, dan singkat. Terima kasih. Ya, baik sekali jawaban dari Rashid Tolinggi. Bagaimana cara menanggapi pertanyaan dari peserta yang selalu mengajak berdebat? Ada yang bisa menjawab? Izin moderator, saya ingin menjawab. Di buku kan sudah ada di halaman 32 di nomor 6, jika ada peserta yang ingin selalu mengajak berdebat, itu kita diusahakan jangan memojokkan pembicaraan. Maka sebaiknya dijawab dengan sopan dan bijaksana. Saya juga ingin menambahkan, kan sebagai presenter ini kita harus memiliki pengetahuan yang luas tentang materi yang kita sampaikan. Jadi kita harus menyampaikan, membalas mereka dengan materi yang benar-benar, jangan menggunakan opini pribadi. Terima kasih. Ya, baik sekali jawaban dari Dewi Fajri Januar Kiai. Ada hal-hal penting yang menunjukkan bahwa disebut. Ada yang bisa menjelaskan? Izin moderator. Ya, silakan. Hal penting yang menunjukkan bahwa kita mengerti maksud pertanyaan tersebut dengan kita menjawab pertanyaan dari peserta yang memberi pertanyaan tersebut. Hanya itu dari saya.
Ada yang bisa menambahkan? Karena sudah tidak ada yang ingin menambahkan jawaban, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini, menjadi presenter harus cukup cerdas dalam menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta. Pahami dengan baik pertanyaan peserta dan jawablah setiap pertanyaan secara serius. Demikian materi yang bisa saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang teknik berpidato. Pada kesempatan kali ini tentang teknik berpidato itu ada 3 poin penting. Yang pertama, hakikat pidato. Yang kedua, langkah-langkah menyusun pidato. Yang ketiga, syarat-syarat pembicara dalam penyajian pidato. Nah, pada poin yang pertama, seperti teman-teman sekalian ketahui, pidato itu seperti apa? Ada yang ingin memberikan sanggahan? Izin moderator. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut buku yang saya baca pada halaman 32, pidato itu merupakan salah satu ragam berbicara yang digunakan dalam forum-forum penting. Terima kasih. Baik sekali dari Mawar. Pada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menyanggah? Izin moderator. Silakan. Seperti yang saya baca buku, menurut Arsyad, pidato merupakan penyampaian dan penanaman pikiran, informasi, atau gagasan dari pembicara kepada khalayak yang ramai. Terima kasih. Baik sekali dari Awaludin. Kepada teman yang lain? Apakah masih ada yang ingin menyanggah? Izin moderator, saya akan menambahkan jawaban dari Awaludin 45 dan juga Mawadwan Anis. Pidato yaitu berbicara untuk menyampaikan ide, gagasan, pikiran, dan perasaannya kepada orang lain dengan baik. Terima kasih. Kepada teman yang lain? Apakah lagi ada yang ingin menyanggah? Izin moderator, saya akan menjawab. Pidato pada hakikatnya adalah komunikasi lisan yang disusun secara logis dan sistematis, disampaikan oleh pembidato kepada khalayak massa dengan metode dan jika kita memperhatikan orang yang berpidato, biasanya menuntut beberapa faktor. Yang pertama, kemampuan dan keterampilan berpidato. Yang kedua, pendengar. Yang ketiga, topik, informasi, pikiran, gagasan, ide yang disampaikan. Yang keempat, metode penyampaian, dan yang kelima, tujuan berpidato. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Dewi. Seperti yang teman-teman ketahui, seperti yang dikatakan oleh Rashid Tolinggi, jadi bagaimana jika orang yang tidak memiliki keterampilan mengungkapkan ide-ide dan gagasannya? Apakah ada yang ingin menyanggah? Izin moderator, Silakan. jika orang yang tidak memiliki keterampilan mengemukakan ide, gagasan, pikirannya dengan baik, biasanya akan mengalami kesulitan berbicara di depan khalayak. Terima kasih. Baik. Apakah ada yang ingin menyanggah? Saya ingin menambahkan jawaban dari Rashid Tolinggi. Oleh karena itu, pidato sangat penting diberikan pada mahasiswa. Karena mahasiswa adalah salah satu komunitas ilmiah yang menuntut kemahiran tersebut, baik dalam kegiatan akademik, di kampus maupun di masyarakat nanti. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Kepada teman-teman yang lain, apakah lagi ada yang ingin menyanggah? Ya, baik. Jika sudah tidak ada yang ingin menyanggah, maka kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu tentang langkah-langkah menyusun pidato. Pada poin yang kedua ini, seperti apa langkah-langkah untuk menyusun pidato? Apakah ada yang menyanggah? Izin moderator. Silakan. Pidato perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan pidato yang baik yaitu menentukan topik dan tujuan, menganalisis pendengar dan situasi, memilih dan menyampaikan topik, memilih dan menyempitkan topik. Yang keempat, mengumpulkan bahan, membuat kerangka uraian, menguraikan secara mendetail, dan yang terakhir, melatih dengan suara nyaring. Terima kasih. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menyanggah lagi? Izin moderator, saya ingin menambahkan jawaban dari Awaludin. Langkah-langkah Baik, silakan. Baik, terima kasih. Langkah-langkah tersebut mengklasifikasikan menjadi 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, meneliti masalah. Kemudian menyusun, kemudian mengadakan latihan, dan terima kasih. Terima kasih. Baik. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menyanggah? Izin moderator. Silakan. Untuk langkah-langkah menyusun pidato yaitu harus menentukan topik dan tujuan, menganalisis situasi dan pendengar, memilih dan menyempitkan topik, mengumpulkan bahan, membuat kerangka uraian, menguraikan secara mendetail, melatih dengan suara nyaring. Baik sekali. Apakah kepada teman-teman yang lain ada yang ingin menyanggah? Izin moderator. Silakan. Di menentukan topik dan tujuan ada terbagi beberapa bagian. Menentukan topik pembicaraan berkaitan dengan pokok masalah yang dibicarakan. Menarikan topik yang dipilih hendaknya menarik perhatian bagi pembicara sendiri maupun pendengar. Kemanfaatan topik yang dipilih hendaknya bermanfaat bagi pendengar. Keterkuasaan topik yang dipilih hendaknya sudah diketahui oleh pembicara. Ketersediaan bahan topik yang dipilih hendaknya tersedia bahan rujukan untuk memperoleh lebih banyak keterangan atau informasi untuk melengkapinya. Dan yang terakhir, kesesuaian topik yang dibahas hendaknya disesuaikan dengan tingkat kemampuan pendengar dan dapat diselesaikan dalam waktu yang disediakan. Terima kasih. Baik sekali dari Awaludin. Apakah kepada teman-teman yang lain ada yang ingin menyanggah? Izin moderator. Silakan. Sini saya akan menambahkan jawaban dari Awaludin 45 yaitu tujuan pembicaraan. Itu ada beberapa. Yang pertama mendorong, yang kedua meyakinkan, yang ketiga bertindak atau berbuat, berikutnya memberitahukan, yang terakhir menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih. Kepada teman-teman yang lain, apakah lagi ada yang ingin menyanggah tentang pernyataan yang telah disampaikan oleh Rasito Linggi? Baik, Ya, mau pause deh. tidak, mohon maaf tadi ada salah. Saya menambahkan
Baik, saya akan menambahkan jawaban dari teman-teman sekalian. Yang kedua yaitu menganalisis situasi mohon maaf. Selanjutnya itu yaitu menganalisis situasi dan pendengar. Menganalisis situasi ini sangat penting agar pembicara dapat menyesuaikan uraian dengan pendengar. Dalam menganalisis situasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Maksud pendengar datang mengikuti uraian. 2. Kegiatan apa, formal atau non-formal. 3. Kapan agenda acaranya, pada waktu pagi, siang, sore, atau malam hari. 4. Tempat pelaksanaan pidato, di ruangan atau di alam terbuka. Yang kedua, menganalisis pendengar. Pada saat menulis pidato, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pidato itu akan disampaikan kepada siapa. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman yang lain, apakah lagi ada yang ingin menyanggah? Izin moderator. Materi selanjutnya yaitu memilih dan menyempitkan topik. Topik yang dipilih jangan terlalu luas dan terlalu sempit. Kalau terlalu luas maka harus disempitkan atau dibatasi. Disesuaikan dengan waktu yang disediakan. Selanjutnya mengumpulkan bahan. Bahan dapat diperoleh dari buku, majalah, dan surat kabar. Selain itu, bahan dapat pula diperoleh dari wawancara, hasil observasi, penelitian, dan angket. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman yang lain, bagaimana? Apakah lagi ada yang ingin menyanggah? Izin moderator, saya ingin menambahkan jawaban dari Awaludin. Kemudian membuat kerangka uraian. Kerangka uraian sebaiknya terperinci dan tersusun baik. Dalam kerangka tersebut, persoalan atau topik yang akan dibahas dibagi menjadi beberapa bagian atau subtopik. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman yang lain, bagaimana? Apakah lagi ada yang ingin menyanggah? Izin moderator. Silakan. Yang terakhir yaitu menguraikan secara mendetail. Bagian-bagian teks pidato pada umumnya terdiri atas yang pertama pendahuluan atau pembukuan pidato. Bagian pendahuluan berisi ucapan salam, sapaan kepada hadirin, ucapan syukur, dan orientasi mengenai apa yang diuraikan. Yang kedua, isi pidato. Bagian isi pidato berisi hal penting yang merupakan inti pidato. Yang ketiga, penutup pidato. Pidato diakhiri dengan menyampaikan simpulan, ajakan atau saran, permohonan maaf, ucapan terima kasih. Yang terakhir, salam penutup. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Apakah lagi ada yang ingin menyanggah? Izin moderator. Silakan. Menurut Arsyad, mengemukakan secara garis besar sistematika berpidato sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan salam pembuka dan menyapa hadirin. Yang kedua, menyampaikan pendahuluan yang biasanya dilahirkan dalam bentuk ucapan terima kasih atau rasa syukur. Menyampaikan isi pidato. Yang ketiga, menyampaikan isi pidato yang diucapkan dengan jelas dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dengan gaya bahasa yang menarik. Yang keempat, menyampaikan kesimpulan dari isi pidato supaya mudah diingat oleh pendengar. Dan kelima, menyampaikan harapan yang berisi anjuran atau ajakan kepada pendengar untuk melaksanakan isi pidato. Dan terakhir, menyampaikan salam penutup. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kepada teman-teman yang lain, bagaimana? Apakah lagi ada yang ingin menyanggah? Izin moderator, saya ingin menambahkan materi yang melatih dengan suara nyaring. Setelah semua telah dilakukan, kita perlu melatih suara kita agar dapat dipahami oleh audiens dan juga dilancarkan serta dapat dipahami dan menghayati isi naskah secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman yang lain, bagaimana? Apakah lagi ada yang ingin menyanggah? Izin moderator. Silakan.
Adapun metode pidato yang dapat digunakan untuk melakukan latihan berpidato sebagai berikut. Yang pertama, metode impromptu atau dadakan. Yang kedua, metode menghafal. Yang ketiga, metode naskah. Yang keempat, metode ekstemporan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman yang lain bagaimana? Apakah lagi ada yang ingin menyanggah? Izin moderator. Silakan. Seperti yang dijelaskan oleh Mawar tadi, metode impromptu atau dadakan. Metode impromptu adalah metode yang secara tiba-tiba, tanpa persiapan sama sekali dari pembicara. Dan yang kedua, metode menghafal. Metode ini menuntut kemampuan pembicara untuk menghafal naskah kata demi kata. Yang ketiga, metode naskah. Metode naskah ini menuntut kemampuan pembicara untuk membaca berdasarkan naskah yang telah disusun. Dan yang terakhir, metode ekstemporan. Di sini pembicara dituntut membuat catatan kecil yang telah disusun sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Apakah lagi ada yang ingin menyanggah dari Saudara Awaludin? Jika sudah tidak ada, maka kita akan lanjut pada poin terakhir, yaitu syarat-syarat pembicara dalam penyajian pidato. Nah, pada poin ini, seperti apa syarat-syarat pembicara dalam penyajian pidato? Apakah kepada teman-teman ada yang ingin mengajukan sanggahan? Izin moderator. Baik, terima kasih. Apakah lagi ada yang ingin menyanggah? Izin moderator. Baik, silakan. Seperti yang dijelaskan oleh Rasito Linggi tadi, memiliki tata krama berpidato yang baik. Tata krama ini tentu disesuaikan dengan forum yang dihadapi. Misalnya di hadapan massa, di hadapan wanita, di hadapan orang-orang terkemuka, di hadapan sesama golongan, di hadapan pelajar, di hadapan pemilik suatu agama, atau di hadapan rakyat desa, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada diskusi kali ini, tiga poin penting dalam teknik berpidato itu sudah selesai. Maka saya akan menyimpulkan tentang teknik berpidato. Kesimpulannya yaitu, pidato merupakan kegiatan berbicara atau berorasi untuk menyatakan pendapat di depan umum. Adapun tujuan dalam berpidato ialah untuk memberi pemahaman dan informasi kepada orang lain, serta fungsinya untuk mempermudah komunikasi. Dalam praktiknya, pidato disampaikan oleh seorang pimpinan pada khalayak ramai. Dalam berpidato, ada tata caranya, mulai diawali dengan pembukaan, penyampaian isi, dan penutup, serta bagaimana kita bersikap dan berbicara yang baik di muka umum. Nah, itulah materi tentang teknik berpidato. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasito Linggi, selaku moderator pada diskusi kali ini. Diskusi kali ini kita akan membahas tentang faktor penunjang keterampilan berbicara untuk kepentingan akademik. Untuk faktor penunjang keterampilan berbicara untuk kepentingan akademik, yaitu terbagi dua faktor, yaitu faktor segmental dan faktor suprasegmental. Teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu faktor segmental? Izin moderator. Ya, silakan. Faktor segmental atau bahasa dimaksud adalah kemampuan pembicara menyampaikan ide atau gagasan secara lancar dan teratur
dengan menggunakan bahasa Indonesia yang efektif, komunikatif, baik dan benar. Terima kasih. Awaludin 45. Apa ada lagi yang lain? Belum. Jika tidak ada, kita memasuki kita membahas tentang dalam penggunaan bahasa pidato, yaitu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Teman-teman, apakah ada yang tahu hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa pidato? Izin moderator. Moderator. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa pidato, yakni yang pertama berbicara dengan bahasa yang jelas, menarik, dan komunikatif dengan menggunakan pilihan kata yang tepat sehingga mudah dimengerti. Yang kedua, berbicara dengan struktur kalimat yang tepat dan teratur sehingga tidak menimbulkan kesalahan pengertian. Yang ketiga, berbicara dengan gaya bahasa serta penalaran yang logis dan sistematis. Maksudnya bahwa penalaran ide yang disampaikan bersifat faktual dan unsur-unsurnya mengandung kelogisan. Di samping itu, penalaran ide memiliki hubungan yang serasi antara isi pidato dan formulasinya sehingga jelas informasinya. Terima kasih. Apa ada yang bisa menambahkan? Izin moderator. Ya, silakan. Saya akan menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Reski. Kemudian ada berbicara dengan gaya bahasa klimaks untuk menciptakan suasana yang tegang dan rasa ingin tahu dari pendengar. Kemudian ada berbicara dengan redundasi dan humoritas. Untuk memperjelas informasi yang disampaikan oleh pembicara perlu digunakan pengulangan pokok pidato yang dipentingkan tetapi dengan menggunakan konteks kalimat yang berbeda. Terima kasih. Ya, baik sekali dari Mawar Dewanti Anis. Karena faktor segmental sudah selesai, kita memasuki faktor suprasegmental. Teman-teman, apakah ada juga yang tahu apa itu faktor suprasegmental? Jika ada, dipersilakan. Ya, silakan. Faktor suprasegmental atau non-kebahasaan yang dimaksud adalah kemampuan pembicara menyampaikan ide atau gagasan dengan memperhatikan faktor-faktor yang turut mempengaruhi faktor segmental. Terima kasih. Ya, baik sekali dari Reski Malela. Pada faktor suprasegmental ini juga mempunyai faktor-faktor tersendiri. Apakah ada yang tahu faktor-faktor dalam suprasegmental apa saja? Izin Jika ada, moderator. dipersilakan. Ya, silakan. Jawab faktor-faktor suprasegmental diantaranya yang pertama intonasi atau tekanan volume atau keras lemahnya suara. Yang kedua itu gerak-gerik atau mimik wajah. Yang ketiga pelafalan. Yang keempat pitch. Yang kelima pandangan mata. Yang keenam kelancaran. Dan terakhir penguasaan materi. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Dewi. Karena materi faktor penunjang keterampilan berbicara untuk kepentingan akademik hanya 2 itu, mari kita tutup dengan kesimpulan. Kesimpulan dapat diambil sini tentang faktor penunjang keterampilan berbicara untuk kepentingan akademik, yaitu faktor segmental dan faktor suprasegmental hampir memiliki kesamaan pengertian, yaitu tentang kebahasan yang mempunyai pembicara menyampaikan ide atau gagasan secara lancar dan teratur dengan menggunakan bahasa Indonesia yang efektif, komunikatif, baik dan benar, dan memperhatikan faktor-faktor tersebut. Adapun poin-poin yang penting sudah dijelaskan oleh teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.